Oke, kemarin yang merah ini siapa ini? Dava sudah ada belum? Dava Elgo. Halo Dava Elgo. Halo Dava. Ada Pak. Halo, tes. Kepilih presentasi tapi belum kan? Suaranya aman nggak Pak? Ada, sudah ya, sudah silahkan. Silahkan mau presentasi sekarang. Sebentar ya Pak. Oke, yuk. Langsung share screen kalau sudah siap. Saya terdengar nggak Pak? Oke, sudah ya. Oke, jadi untuk sebentar. Ada feedback itu Untuk kayaknya. soalnya sendiri saya ada. Jadi untuk soalnya sendiri itu di 239 ini consider the forecast error in exercise 235 to construct individual and moving range control charts for this forecast error. Does the forecasting system exhibit stability over this time period? Nah, jadi kan di sini kita akan melihat dari exercise 235 yang di 235 itu sebenarnya dia ngerujuk ke tabel E22. Jadi sebenarnya ini soal saya ngerjain 3 jadi 234. Udah 234 atau 235 tadi? Merujuknya. 235, Pak. Oh, 235. 235, Pak. Ya, oke, tapi ini oh ya, lebih 235. kok ya 235. Nah, kalau di tabel 235 kan disuruh nyari ini dulu ya, Pak. Disuruh nyari ini. Nah, jadi nanti sebenarnya saya udah nyari. Mana tadi? Jadi yang di nomor 1 tadi dari 40 data itu mau dicari ACF-nya, normability plot, statistik sama error measure-nya. Nah, kalau yang di sini tuh belum saya masukin yang harfnya Pak. Jadi nanti setelah ini baru saya masukin harfnya. Oke. Jadi yang di sini tuh ada output ACF-nya lag-nya itu bisa nyampe 39. Nah, di sini tuh untuk lag 0 sampai 1 0 itu kan selalu 1. Nah, dan kalau dilihat dari lag 0 sampai 39 di sini, ini rata-rata kalau secara kasat mata ini rendah. Cuma nanti dilihat di lag keempat, 3 keempatnya ini udah jadi meninggi. Nah, kalau dilihat dalam visualisasi itu lagnya jadi seperti ini. Nah, terus lanjutannya kita dari PP plot. Jadi untuk yang forecast error-nya sendiri. Nah, di forecast error-nya sendiri kalau dia dari PP plot-nya itu dia berdistribusi Kiki plot. Dari Kiki plot-nya dia berdistribusi normal. Oke, nah untuk yang apa sebentar tadi yang ketiga, untuk yang calculate S square R square adjusted R square saya baru bisa nemu yang S square-nya doang, yaitu nanti 1813. Untuk yang R square sama adjusted R square-nya saya belum nemu caranya, jadi nanti saya lengkapi bagian yang itu. Terus di sini ada yang terakhir kan find the mean error, the mean square error sama mean absolute deviation. Ya, untuk MSA-nya di sini tuh mean error-nya negatif 2,52, terus MSA-nya tuh 17,67 dan mean absolute deviation-nya 3,42. Nah, tadi kan udah dibahas yang tahap 235. Nah, sekarang itu kita akan construct individual and moving range control charts dari forecast error itu. Nah,
Untuk pertama itu ada individual control chart atau biasa disebut e-chart. Jadi di sini tuh untuk monitoring variasi individu dari value-nya over time. Jadi nanti kita lihat lebih ke min-nya sebetulnya. Nah, mungkin langsung ke e-chart yang ada di di datanya itu dihasilkan seperti ini, memang bervariasi dan ini polanya ini di sekitar garis biru ini atau disebut namanya tuh control limit. Jadi untuk yang atas ini namanya upper control limit, terus di bawahnya lower control limit. Jadi untuk control limit yang ada di individual control chart ini kita menggunakan min. Oke. Nah, ini didapatkan angka-angkanya dari forecast error, standard deviation, upper control limit, sama lower control limit. Jadi data-data ini digunakan, dua data yang ini digunakan untuk menghitung upper dan lowernya. Dan yang selanjutnya itu ada moving range control chart. Jadi di sini bedanya di sini kita menggunakan selisih dari error bisa dibilang apa ya, error setelahnya dengan error sebelumnya. Ya pokoknya selisihnya lah ya itu. Nah, didapatkan untuk moving range-nya itu seperti ini. Jadi dia nanti ada di sekitar min-nya. Nah, untuk lower-nya sendiri itu selalu 0 karena menggunakan rumus yang ada di sini. D3 itu kita setting ke 0 dan D4 itu tadi 3,267. Oke, bisa dapatkan seperti ini. Nah, terus ini ada data-data untuk mempermudah perhitungan yang ada di moving range control chart forecast error. Nah, untuk evaluasinya di sini ada 3. Yang pertama tuh untuk semua titik itu berada di control limit. Jadi control limit sendiri ini baik dari yang e-chart sama MR chart, yaitu masih ada di batas upper dan lower-nya. Nah, selanjutnya tuh tidak ada pattern seperti cycle, trend atau pergantian shift lah ya. Nah, terus yang ketiga itu adalah setiap poin ini hampir seluruh poin itu mendekati center line. Ya, center line di sini adalah min dengan beberapa yang ada berdekatan di control limits. Nah, yang ketiga di sini ada kontekstual. Jadi saya ngambilnya dari ini. Sebentar, ini kok nggak ada. Oh, dari atas. Untuk yang ketiga itu lebih ke ada sebuah perusahaan tentang perusahaan air ya, bisa disebutnya perusahaan air. Nah, di sini tuh saya mengambil salah satu data, yaitu data tentang kedalaman sumber mata air yang ada di mana tadi ya? Oh, salah satu sumber mata air yang ada di beberapa tempat ini. Saya ngambil satu doang, yaitu tadi di Amiata. Nah, okay. Karena tugas saya tadi adalah untuk construct di e-chart sama MR chart. Nah, yang dimana untuk kalau mencari errornya itu kan harus buat model ya. Dan dibuat pembuatan modelnya memang nggak dimasukin di sini, tapi jadi langsung ke errornya. Nah, untuk errornya sendiri itu habis itu langsung dibuat e-chart sama MR chart-nya. Nah, perbedaan sama yang tadi, kalau yang tadi itu lebih dia ada variasinya ya, kayak variasi naik turun. Kalau ini dia lebih landai. Dikarenakan juga apa ya? Ini kan kedalaman reservoir air ya. Jadi reservoir sumber mata air, di mana untuk setiap overtime gitu pasti akan meningkat lah ya min-nya. Nah, selanjutnya tuh di sini ada moving range-nya. Nah, bedanya dengan ini adalah untuk dia tuh memang min-nya konstan, cuma dia waktu selisihnya dia tuh ada variasi, dan ini kalau seperti variasinya tuh apa ya? Dia jaraknya tuh antara atas bawahnya nih kayak tetap gitu loh. Saya interpretasinya. Mungkin itu Pak yang bisa disampaikan. Ya, oke, jadi tadi kayaknya kamu lebih karena ngelanjutin yang 235 ya. Itu intinya tentang apa Anda tadi? Kontekstualnya terus ke reservoir tadi gimana kaitan?
Saya lebih ke ini Pak sebenarnya, lebih ke buat individual dan moving range control chart-nya nih Pak sebetulnya. Terus kontekstualnya? Kontekstualnya itu saya menggunakan data yang ada di reservoir air. Jadi sebuah perusahaan reservoir air itu dia punya data time series. Jadi nanti mengukur kedalaman reservoirnya dari permukaan tanah itu setiap hari gitu Pak. Nah jadi saya membuat individual sama moving range control chart-nya pakai data tadi gitu Pak. Ya oke, memang karena ini masih di bab 1, memang yang penting kan ide. Jadi kadang time series ada yang konteksnya untuk control chart ya. Jadi mungkin ada pernah ambil mata kuliah pengendalian kualitas statistik. Sudah pernah belum? Kalau saya belum Pak. PKS ya belum ya? Belum Pak. Nah kalau di sana kan kadang setiap suatu proses produksi kan ada dari waktu ke waktu kan dipantau itu supaya apa kualitasnya terjaga gitu. Jadi nah, tapi dalam konteks di time series sebenarnya kayak kalau misalnya Anda kemarin ngambil contoh apa yang lagi sekarang misalnya harga beras itu kan lama-lama sudah keluar dari mungkin kalau secara ininya kan harusnya di area mana yang dianggap masih apa bikin nyaman masyarakat lah gampangannya itu. Nah, biasanya mungkin dari yang selama ini di rata-rata harga berapa, di harga berapa paling plus minusnya kan nanti di time series bisa ada namanya interval konfidensi kan, ada batas atas, batas bawah itu. Nah ini kan kayaknya sudah harga mulai ini lagi, maka harus mulai ada intervensi supaya apa kembali ke ya harga yang masih dianggap nyaman bagi masyarakat kan, nggak terlalu mahal atau apa. Jadi mungkin ada nanti kalau misalnya lanjut topik ini terkait kontrol nanti perhatikan pada saat yang pas mulai kita memforecast tapi konteksnya interval itu. Ini bisa untuk memantau apa perjalanan dari waktu ke waktu entah apa yang nanti kamu tertarik apa. Tapi tadi maka saya tentang reservoir apanya yang Anda ini ya tadi ya. Yang reservoir tadi. Kedalamannya Pak kayak kedalaman apa? sumber mata airnya gitu Pak dihitung dari Oh, ini kedalaman kayak sumber ini mata airnya. sumber ngambil air ya. Nggih, Pak. Kayak sumur apa pompa air itu, iya. Iya, Pak. Anda ambil datanya dari mana? Karena linknya tadi nggak ada. Ada dari Kaggle. Iya, dari Kaggle ada. Itu ya. Sebenarnya kalau ininya nggak apa-apa dari Kaggle, tapi yang penting nanti linknya di ini ya. Karena supaya bisa apa? Enggak. Halo? Bisa dengar suara saya? Halo, Pak. Oke, Pak. Data tentang tadi reservoirnya itu kira-kira berasal data dari negara mana ya itu ya? Ada identitasnya nggak dari Kaggle-nya? Ada, Pak. Coba nanti dilengkapi deskripsinya supaya ini kontekstualnya benar-benar kita menghayati itu. Kan selama ini ada yang misalnya memilih lagi ribut stunting kemarin kan itu di Pilpres pada yang milih stunting ya oke. Ada yang milih apa lagi itu pembangunan manusia misalnya. Jadi saya harapkan supaya Anda betul-betul data itu ya memang sesuatu yang Anda memang punya rasa ingin tahu gitu loh. Jadi konteksnya apa? Jadi tadi untuk kontrol chart apakah dalam rangka kalau tadi kan saya misalnya peduli harga beras kan ini sebenarnya sudah melewati batas ambang yang harusnya segera diintervensi dengan mau import kan itu supaya segera suplai karena kemarin kan karena El Nino apa ya kata jadi
banyak yang gagal panen, maka harus ada segera intervensi kan misalnya seperti. Ya oke, saya kira tapi udah lumayan untuk tugas berat, tapi yang penting setiap Anda ambil kontekstual itu kalau bisa Anda punya rasa ingin tahu ya, jadi bukan hanya demi menjalankan tugas ya. Apa ya, jadi Anda memang saya ingin reservoir, kalau enggak hanya karena lah dapatnya data itu gitu, kan lain. Jadi Anda juga boleh lihat di BPS ya data ya. BPS kan saya kira juga bisa diakses kan itu. Memang yang paling ini sekarang favoritnya kan Kaggle kalau untuk dapat data kan itu. Ya kayak untuk data sudah, terus kelihatannya yang nomor 1 presensi 1 ya belum ya, karena kemarin katanya masih baru landing dari pesawat. Siapa namanya yang nomor 1? Siapa juga kalau nggak salah ya namanya ya. Sudah hadir belum ya yang nomor 1 ya? Halo? Presensi 1. Gambar posisinya sudah baru. Oke, kalau nggak ada presensi nomor 2. Presensi nomor 2 sudah hadir? Halo? Presensi nomor 2? Oh, ini kena merah lagi. Makanya kalau terpanggil nggak ada, sementara nanti saya kasih tanda merah ya di presensinya itu. Oke, berikutnya berarti yang presensi nomor 9. Halo, nomor 9. Sudah hadir belum nomor 9? Tidak ada respon lagi nih. Nomor 9. Oke, kalau nggak ada nomor 16. Saya, Pak. Oke, silakan nomor 16. Baik, Pak, sebentar. Kalau bisa kontekstualnya yang Anda memang tertarik dengan data itu, mungkin paling ini ya datanya Indonesia dulu ya, BPS lah kita coba cek ya, banyak data time series di sana. Sudah terlihat, Pak? Oke ya, sudah ya. Yang PDF only aja ya. Iya, Pak. Di layout oke ya. Jadi saya mendapatkan bagian example 2.13. Di example 2.13 ini membahas tentang control chart CUSUM untuk kesalahan forecasting pada tabel 2.3 pada gambar 2.34. Ini example yang sebelumnya. Nah, kemudian dijelaskan bahwa control chart CUSUM ini tidak ada kekurangan model peramalan yang jelas pada control chart CUSUM. Kemudian tidak hanya control chart CUSUM saja, tapi juga ada control chart berdasarkan exponentially weighted moving average atau EWMA yang juga berguna untuk memantau kesalahan forecasting. EWMA yang diterapkan pada one step ahead forecast error adalah dengan persamaan seperti berikut. Kemudian EWMA adalah rata-rata tertimbang dari semua kesalahan ramalan saat ini dan sebelumnya, dan bobotnya berkurang secara geometris seiring usia kesalahan ramalan. Untuk melihat hal ini cukup gantikan secara rekursif untuk EBAR T-1, EBAR T-2, kemudian EBAR T-J untuk C 3, 4 dan sampai seterusnya sampai mendapatkan persamaan berikut. Dan bobot di sini dijelaskan bahwa bobotnya berjumlah 1 karena lambda jumlahan dari 1 min lambda pangkat C yang berjalan dari J sama dengan 0 sampai N min 1 adalah sama dengan 1 min lambda pangkat N. Dan di sini juga ada rumus dari standar deviasi dari EWMA itu sendiri.
Kemudian untuk kontekstualnya, saya menggunakan data ekspor impor nasional tahun 2023 dari BPS. Data bulanan atau berapa lama? Berarti tahun 2023 aja. 1 tahun. Ini data setahun, Pak. Iya. Tahun. Bulanan. Berarti hanya 2 bulan kalau. Iya, bulanan dalam 1 tahun. Berarti ada yang Iya, Pak. Saya pakai data yang terakhir di tahun 2023. Oke. Kemudian control chart EWMA ini akan digunakan untuk mendeteksi perubahan-perubahan dalam data nilai ekspor yang ada dalam data BPS tersebut yang di kolom pertama. Nah, di sini bisa dilihat terdapat 2 garis. Untuk garis yang berwarna biru itu adalah nilai ekspor itu sendiri dan garis berwarna merah adalah garis dari EWMA-nya. Kemudian untuk penjelasannya, untuk garis biru atau garis nilai ekspor USD ini adalah garis yang menunjukkan nilai aktual dari ekspor setiap bulannya itu sendiri. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat ada fluktuasi dalam nilai ekspor yang terlihat dari bulan Februari ke Maret, yaitu melonjak tinggi, dan bulan Maret ke April menurun dengan drastis. Begitu, dan kita dapat melihat bahwa dalam akhir tahun, yaitu dalam bulan-bulan Agustus sampai Desember, trennya cenderung naik. Kemudian untuk garis merahnya, ini adalah rata-rata bergerak yang sudah dihaluskan seperti itu untuk melihat apakah ada perubahan atau pergeseran dari nilai ekspor USD-nya. Lalu ada interpretasi lebih lanjut dari grafik ini. Pada awal tahun, nilai ekspornya stabil dan terjadi lonjakan besar pada bulan Februari dan penurunan tajam pada bulan Maret yang sudah saya jelaskan tadi. Dan pada pertengahan tahun, nilai ekspornya itu menunjukkan volatilitas dengan penurunan signifikan pada April dan peningkatan yang bertahap hingga menurun lagi pada Juli, dan akhir tahun nilainya cenderung stabil dan terdapat tren peningkatan nilai ekspor meskipun tidak mencapai tingkat tertinggi pada awal tahun tersebut. Secara keseluruhan dari grafik itu kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun ada beberapa fluktuasi dalam nilai ekspornya, trennya itu menunjukkan stabilitas dengan sedikit kecenderungan peningkatan pada akhir tahun. Dan tren EWMA-nya itu lebih stabil daripada nilai ekspor aktual yang menunjukkan bahwa meskipun ada volatilitas bulanan, tapi tren jangka panjangnya cukup konsisten. Mungkin dari saya cukup, Pak. Oke, mungkin Anda tadi sudah sebut aspek tren, tapi kalau data yang terlalu sedikit, memang masih agak sulit ya untuk melihat keberadaan si tren ya, karena cuma durasi 1 tahun, bulanan lagi ya, jadi mungkin belum. Yeah. Tapi kalau posisi mau dianggap stasioner masih, tapi memang ini karena kan kaitannya dengan tadi jadi enggak, dan belum, karena datanya masih terlalu kadang terlalu pendek kalau untuk melihat fenomena itu mungkin. Terus kalau ininya tadi kalau di sini kan sudah bikin yang tadi bikin yang kontrol chartnya yang berupa intervalnya tidak buat Anda? Tidak, Pak. Saya hanya sebatas bisa membuat segini saja. Soalnya masih belum terlalu mempelajari. Saya belum mengambil PKS juga. Ya, gitu. Ya memang kan nanti di forecast kan ada berupa interval itu kadang untuk melihat, jadi misalnya kayak mirip di kontrak kontrol chart kan untuk memantau kayak gini. Jadi misalnya ini kok
terjadi ada yang ke bawah banget, ada apa di situ ekspornya kok sampai yang bulan apa itu yang jatuh ke bawah itu. April, bulan Nah April. itu ada apa misalnya, kan fenomena ya contohnya sebenarnya kalau Anda juga perhatikan kemarin isu yang kadang rame di mau pilpres kan, fotonya digelontorkan bansos sampai berapa misalnya. Nah, sebenarnya kalau kita punya data bansos dari waktu ke waktu bisa kelihatan sebenarnya memang ada nggak tiba-tiba tadi melonjak atas banget itu misalnya. Jadi khusus saat mendekati itu memang digelontorkan misalnya. Nah ini sebenarnya yang seperti itu, ini yang saya harapkan dalam konteks kita memantau kemarin situasi karena kita belajar dari kemarin mau pilihan itu kan banyak orang melontarkan statement-statement, tapi sebenarnya menarik kalau dilihat, makanya ini kemarin ada yang tertarik skripsi ingin melihat data yang berterbaran selama itu ya menarik juga kita ini kan. Jadi banyak orang buat statement apakah ditopang statistik enggak itu. Nah inilah yang mungkin bahasa ininya kalau data-data statistik kan lebih objektif karena itu memang ya ada itu di situ kan. Nah ini misalnya tentang ekspor, ini ekspor tadi ya, Iya, iya ya. ekspor Pak. Tadi kan yang pas ke bawah ada apa? Anda kira-kira tahu ada berita apa di April? Jadi ada fenomena apa? Belum. Saya belum sempat mencari. Ya. Jadi Anda jadi pengamat ekspor gitu kan. Jadinya nanti kalau saya harapkan kalau sering saya dengar orang statement di televisi itu kalau nonton orang-orang itu, aduh sayangnya nggak ditopang data tapi ya itu. Nah, Anda kalau memang minat terkait dunia ekspor, ekspor kita seperti apa sih? Kayak tadi kan, fluktuatif, apa cenderung ada tren naik, itu untuk yang ini komoditasnya apa ini? Ekspor secara keseluruhan ya? Ini secara keseluruhan Pak, secara nasional. Oke, ini semua ekspor Indonesia kan, gitu kan? Iya ya. Iya, iya. Hati-hati ya kan. Oh ini ada cepat turun di bulan April, tapi setelah itu kayak terjadi mulai lagi ini ada apa di situ misalnya. Ini kan 2023 kan, jadi ya Iya, tapi nanti 2023. ya, ini kan baru awal-awal bulan, tapi saya kan setiap ada kayak tadi yang ada yang tertarik dengan reservoir, ada yang terkait ini kontekstualnya, saya kan benar-benar ada ya coba punya rasa ingin tahu lah harapan saya supaya ada tidak sebatas orang nanti kan sama teknik statistiknya kan tadi masih perlu kan, kita belum ada praktikum kan, nanti ada praktikum, jadi mungkin nanti akan di praktikum kan diajari berbagai macam teknik statistik kan nanti untuk komputasi. Tapi ini ya udah bagus karena awal belum ada kan berarti belajar sendiri lah, memang ini juga kemampuan untuk belajar sendiri juga perlu cukup gitu supaya juga ini harus diajari. Tapi oke, terima kasih ya, saya kira sudah. Terus silakan ada berikutnya berarti yang nomor 23. Iya, Pak. Oke, silakan Anda share screen. Sudah terlihat ya, Pak? Ya, sudah ya. Ya, baik. Ya, sebelumnya saya dapat untuk exercise 2.6. Sebelumnya mungkin saya tunjukkan dulu untuk soalnya. Nah, untuk di sini saya dapat untuk melihat table B.7 yang berisikan Whole Foods Market Closing Stock Prices, dan saya diminta untuk mencari sample autocorrelation function, dan juga untuk melihat apakah time series ini stasioner atau tidak. Untuk datanya sendiri ada di buku ini juga, di tabel B.7 yang ada di sini. Sudah saya pindahkan ke Excel dan saya lanjutkan untuk analisis. Mungkin sebelumnya saya mau menjelaskan dulu mengenai autocorrelation function. Autocorrelation function ini sendiri adalah suatu pengukuran yang untuk mengukur korelasi antara beberapa observasi dari data time series yang mana dipisahkan dengan K time units. Dan di sini di autocorrelation measure ini sendiri itu melihat apakah ada
linear relationship antara like values di data time series. Kemudian untuk autocorrelation function, apabila kita autocorrelation function itu adalah kumpulan beberapa autocorrelation koefisien, yang mana nanti autocorrelation function ini bisa diestimasikan menggunakan sample autocorrelation function. Nah, untuk rumusnya sendiri sudah terpampang di layar. Di sini adalah RK, yang mana itu diestimasikan dengan rho head K, yang rumusnya adalah gamma head K dibagi dengan gamma head 0. Yang mana K ini berjalan dari 0 sampai ke K. K di sini adalah period terakhir. Dan K ini adalah jumlah dari leg-nya itu. Dan kemudian untuk gamma head K ini sendiri adalah estimator untuk autocovariance function, yang mana rumusnya ini adalah seperti yang ada di layar. Kemudian apabila dihitung lebih lanjut lagi, didapatkan rumus untuk RK-nya adalah yang di sini. Ini dari autocovariance function untuk leg K dibagi dengan autocovariance function untuk leg 0. Kemudian untuk data yang saya dapatkan sendiri ini adalah data Whole Foods Market Stock Price dari bulan Januari 2001 sampai di Januari 2022. Di sini jumlah datanya ada 48 dan saya akan menghitung untuk sample ke autocorrelation function-nya dan juga melihat apakah stasioner atau tidak. Mungkin sebelumnya dengan bantuan Python saya membuat plot untuk time series-nya. Seperti yang ada di sini bisa dilihat bahwa ada penurunan dari bulan Januari sampai bulan April di tahun 2021 itu ada penurunan. Kemudian dari bulan April 2001 sampai di Januari 2002 itu baru mengalami kenaikan. Kemudian sebelum kita menghitung untuk autocorrelation-nya sendiri, kita harus menentukan untuk jumlah dari K. Nah, di sini saya menemukan beberapa sumber untuk jumlah dari K itu ada di T/4, di mana T itu adalah banyaknya observation, untuk observasi yang kurang dari 240. Sedangkan untuk observasi yang lebih dari 240 itu menggunakan rumus akar T ditambah dengan 45. Ya, karena di sini datanya 48 dan itu kurang dari 240, maka saya ambil menggunakan rumus yang T dibagi dengan 4, didapatkan jumlahnya adalah K-nya 12. Kemudian untuk menghitung correlation function-nya juga perlu dihitung juga untuk Y-bar-nya, yaitu mean dari stock price-nya. Itu didapatkan $29,76. Ya, kemudian dihitung. Di sini saya coba untuk menggunakan perhitungan manual terlebih dahulu, dimasukkan rumus, itu didapatkan sample autocorrelation untuk leg pertama itu adalah 0,984. Dan kemudian untuk perhitungan sampel autocorrelation berikutnya saya menggunakan Python yang jumlah leg-nya itu ada 12, maka untuk setiap nilai ACF-nya itu ada di tabel ini adalah perhitungan untuk setiap leg-nya. Kemudian dari nilai yang sudah didapatkan dari perhitungan Python ini juga bisa dilakukan plotting seperti yang ada di layar. Di sini terlihat bahwa dari autocorrelation-nya itu turun secara perlahan dan tidak berada di sekitar nilai 0. Dan maka dari itu, karena suatu data time series itu dianggap stasioner apabila dia itu berada konstan di sekitar nilai 0, dan ini tidak konstan di sekitar nilai 0, maka bisa dibilang bahwa data ini tidak stasioner. Itu untuk exercise 2.6. Kemudian untuk kontekstualnya sendiri, saya mengambil data dari Yahoo Finance untuk stock market dari PT Unilever Indonesia. Di sini saya ambil data dari tanggal 1 Desember 2023 sampai di Februari tanggal 23 tahun 2024, yaitu hari ini. Nah, ini saya juga lakukan voting untuk datanya. Bisa dilihat bahwa ini menurun. Salah satu alasan mengapa data stock market dari PT Unilever Indonesia ini turun itu bisa jadi diprediksi karena PT Unilever sendiri itu mendukung Israel begitu, karena dari Unilever ini dia melakukan kerjasama dengan suatu perusahaan dari Israel. Jadi itu adalah salah satu prediksi alasan mengapa stock market di sini turun. Kemudian setelah kita mengetahui bentuk dari plot time series-nya, saya juga
menghitung untuk sampel autocorrelation function. Di sini untuk data 3 bulan, kita akan melihat apakah ini stasioner atau tidak dengan menggunakan Python, dan di sini ada observasinya yang berjumlah 55. Di sini saya ambil untuk lag-nya sendiri ada di 13 menggunakan rumus yang T dibagi 4. Dan dari lag 13 ini didapatkan nilai ACF seperti yang ada di tabel berikut ini, dan kemudian saya plot menghasilkan plot yang seperti ini, yang mana ini turun secara perlahan juga seperti yang di exercise 2.6. Maka dari itu, dari data ini bisa dibilang bahwa tidak stasioner. Mungkin dari saya cukup sekian. Oke, menarik yang apa? Ini mulai melihat tentang memang tadi ya, kalau lihat di plotnya memang udah kelihatan kan itu ada pergerakan naik, ada pergerakan turun kan, itu yang tadi sempat disinggung siapa, kan ada tren gitu kan, ada naik, ada tren turun. Nah mungkin yang juga menarik Anda mengaitkan dengan sesuatu kan tadi tentang apa, fenomena Israel itu kan yang perang yang apa, yang di Gaza. Nah Anda coba lihat di tanggal berapa kan mulai Israel menyerang Gaza mulai tanggal berapa, coba Anda lihat mulai jadi Unilever kena dampak ya, sebenarnya kena dampak kalau salah kan juga katanya McD lah atau apa yang jadi. Nah itu Anda coba perhatikan itu ya, dari statement itu lihat karena mulai Israel yang berapa itu dengan Gaza mulai tanggal berapa, terus mulai yang benar-benar jadi ngefek itu kan setelah apa, mulai banyak apa jadi isu internasional kan itu waktu. Nah nanti coba Anda perhatikan itu nanti di konteks statistik jadi ada nanti yang karena adanya sering istilahnya apa faktor di luar itu yang nanti kalau ini kalau misalnya nanti Anda tertarik ingin di sini kan ada yang namanya kalau Arima pun besok namanya Arimax itu yang bahasa sebut X-nya. Anda boleh pilih tadi, X adalah fenomena politik kan atau situasi perang di Israel itu kan yang dengan apa Hamas. Nah dulu kan sempat itu antara Rusia dengan Ukraina juga memberi efek secara internal. Nah ini tadi yang seperti itu coba Anda perhatikan ininya apa dari sisi apa kapan benar nggak apa titik-titik itu memang terjadi itu karena memang itu kan seperti tadi Anda kan semacam bahasa gampangannya membuat semacam hipotesis dulu lah atau asumsi, nanti kan perlu diuji dengan data kan, maka Anda lihat data-data kejadian mulai berita-berita terkait apa yang Israel dengan Hamas kan itu ya, nanti tadi hanya untuk semakin Anda memang bahwa kalau ada fenomena turun kenapa sih, ada apa gitu, yang naik ada apa dia naik gitu, jadi tidak semata-mata hanya wah ini stasioner nggak stasioner, tapi di balik itu kita ada rasa ingin tahu ada apa gitu. Nah itulah yang hanya berkembang di statistik, nggak cukup dengan Arima tapi sampai ada Arimax itu suatu apa istilahnya pengembangan karena kita ingin tahu ada variabel tambahan yang namanya X tadi, nggak cuma sekedar kayak tadi apa ini tentang harga saham ya tadi ya, iya ya. Gimana Pak? Mohon maaf saya jaringannya kurang baik. Iya ya. Harga saham sama apa yang satunya Unilever tadi? Oh iya Pak, betul. Jadi kan artinya harga saham kena dampak jadi para apa? Karena suatu peristiwa lah intinya gampangannya itu. Jadi, nah itu nanti dalam konteks di forecasting maka harus perhatikan itu supaya kita forecastnya nggak meleset. Gitu. Ya oke nanti silakan jadi karena tadi mulai ilustrasi ada yang turun ada yang naik. Terus sekali Anda membuat statement sesuatu maka tolong didukung oleh data ya. Anda Baik, bikin Pak. belum ya, kayaknya cuma nyebut aja tadi ya yang Israel dengan itu ya. Iya ya. Di sini sudah terlihat bahwa CEO dari Unilever sendiri itu sudah berhubungan dengan salah satu perusahaan dari Israel begitu Pak. Dan ini data stok Unilevernya mulai turun di bulan Oktober. Nah makanya itu nanti Anda perhatikan apakah jadi masuk fenomena tadi itu loh. Kan setelah apa ketahuan ada kaitan dengan sana atau apa, tapi kalau bisa ada ini datanya ya tanggal-tanggal kejadian itu supaya Baik, itu didukung oleh data itu. Apalagi ada nambahkan informasi apa CEO-nya lah atau apa kan selama belum di ini kan kemarin masih kayaknya nggak ada kan, tapi setelah mulai makin ini kan ada dampaknya.
Ini hanya untuk tadi bermain-main dengan yang namanya sudah melibatkan faktor X itu. Nah, nanti yang sementara di bagian awal ini kita belum melibatkan faktor X, kita baru melihat benar nggak ada faktor X yang ikut terlibat di situ. Itu yang nanti kalau sudah masuk di setelah UTS kan Anda akan masuk A5, nanti ada A-Max itu. Bagaimana memasukkannya si pengaruh X tadi supaya Anda nanti kalau untuk memforecast bisa tepat itu kan Bapak. Karena pernah saya ingat ada skripsi waktu yang krisis tahun berapa ya, itu sahamnya perusahaan di Amerika pas lagi turun dan akhirnya perusahaan itu memang bangkrut itu. Tapi sayangnya dia itu hanya ya sebatas kayak tadi kan, turun diramal-ramal, tapi nggak pernah melihat faktor-faktor yang menyebabkan kejatuhannya karena apa itu misalnya. Waktu krisis yang 2010 apa nggak salah. Jadi karena waktu itu pas di uji deskripsinya jadi sebatas kayak hanya untuk studi kasus, padahal sebenarnya kasusnya menarik kan. Karena itu kalau seandainya si pemegang sahamnya tahu kan segera bisa apa menjual sebelum nilainya nol itu kan. Karena makin turun-turun lama-lama nilainya kan nol kan, cepat harus segera dilepas masih dapat uang kan. Nah itu gambaran bahwa saya harapkan memang ini pas kontekstual punya nilai konkretnya ya. Anda coba masuk ke area, bayangin Anda punya saham walaupun itu baru berandai-andai kan, punya saham gitu. Kalau harganya turun terus, maka ya harus hati-hati jangan sampai uang Anda hilang kan. Nah, inilah untuk yang istilah statistik yang minat ke finance, saya harapkan punya apa memang di situ. Ya, oke, saya kira udah cukup untuk tugas pendahuluan sudah cukup bagus. Terus berikutnya berarti nomor 30 ya. Iya Pak, saya izin share screen ya Pak. Ada nomor 30? Iya Pak. Oke, silakan. Apakah slide saya sudah terlihat Bapak? Ya, sudah ya. Belum. Ya, oke, sekarang sudah ya. Oke, nah untuk yang saya kerjakan ini adalah exercise 2.13 Pak. Jadi untuk kasus ini saya menggunakan data airline miles flown di United Kingdom, dan ini tuh saya disuruh untuk membuat plot dari data time series ini, kemudian juga melakukan differencing untuk mengubah dari data yang semula non-stasioner menjadi stasioner. Kemudian di sini juga diminta untuk membuat ACF untuk melihat gimana kondisi kestasioneran data setelah dilakukan differencing seperti itu. Nah, kemudian setelah dilakukan, saya kebetulan melakukan komputasi dengan ARPA. Terus habis itu didapatlah plot deret waktu sebelum dilakukan differencing itu seperti yang tampak di layar. Kemudian dari plot ini kita bisa lihat bahwa terdapat tren naik dalam data, namun kenaikan tidak terlalu signifikan apabila dilihat dari plot karena skala yang digunakan. Terjadi perulangan tahunan dalam bulan sehingga lag yang digunakan adalah 12. Grafik yang ditampilkan merupakan sebuah plot deret waktu atau time series plot yang menunjukkan perubahan jumlah mil dari tahun 1964 hingga sekitar 1970. Nah, dari grafik ini juga kita dapat mengamati beberapa hal. Yang pertama itu adalah tentang bahwa terdapat fluktuasi jumlah mil yang tercatat setiap tahunnya. Kemudian yang kedua, secara umum ada tren meningkat dari jumlah mil dari tahun ke tahun. Kemudian yang ketiga, fluktuasi ini menunjukkan adanya pola musiman atau berulang dalam jangka waktu tertentu yang dapat dikaitkan dengan berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi jumlah mil. Kemudian yang keempat itu adalah puncak tertinggi terlihat mendekati tahun 1970 sedangkan titik terendah terjadi sekitar tahun 1964 dan 1960. Seperti itu. Kalau misal berbicara tentang kestasioneran dari time series plot ini, kita bisa bilang kalau misal ini belum stasioner seperti itu atau tidak stasioner. Kemudian oleh karena dia nggak stasioner, makanya kita bisa melakukan salah satu alternatif yaitu melakukan differencing. Nah, differencing yang diminta ini ada 2 jenis, yaitu differencing dengan menggunakan D sama dengan 1
dan juga D sama dengan 12. Kemudian ini saya coba dulu untuk yang D sama dengan 12, ini terlihat bahwa plot hasil diferencing dengan D sama dengan 12 yang dibuat menunjukkan tidak lagi ada tren. Namun terlihat bahwa terdapat nilai ekstrim bawah maupun ekstrim atas. Hal ini menunjukkan bahwa data masih belum bisa dikatakan stasioner setelah dilakukan diferencing dengan D sama dengan 12. Kemudian setelah saya coba lagi dengan D sama dengan 1 atau biasa kita sebut sebagai first differencing, untuk plotnya itu seperti tampak di layar, dan pada plot hasil differencing dengan D sama dengan 1 atau biasa disebut sebagai first differencing, terlihat bahwa data terlihat jauh lebih stasioner daripada data hasil differencing. Hal yang bisa diambil adalah langkah pertama yang bisa dilakukan dalam rangka membuat data menjadi stasioner adalah dengan melakukan first differencing atau differencing dengan D nilai yang paling kecil, seperti itu. Mulai dari 1, kemudian dicoba dengan D sama dengan 2, dan seterusnya. Untuk yang differencing dengan D sama dengan 12 tadi, saya juga buat plot ACF-nya. Kemudian dari plot ini kita dapat menemukan beberapa kesimpulan bahwa langkah-langkah yang diambil telah berhasil mengurangi autokorelasi musiman dan mungkin telah menghasilkan seri yang stasioner. Dapat disimpulkan bahwa grafik ACF ini ada indikasi kuat bahwa time series bisa dianggap stasioner setelah seasonal differencing dengan D sama dengan 12. Seperti itu. Tapi setelah kita komparasikan dengan yang differencing dengan D sama dengan 1, itu ternyata yang lebih baik adalah differencing dengan D sama dengan 1. Dan berikut adalah plot untuk untuk kontekstual yang saya kerjakan itu berkaitan tentang nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar. Jadi di sini untuk alasan saya kenapa saya mengambil kontekstual ini adalah pertumbuhan ekonomi seringkali dikaitkan dengan hal nilai tukar mata uang. Kondisi perekonomian suatu negara dapat dilihat dari nilai tukar mata uang negara terkait dengan mata uang negara lain. Dan yang umum digunakan adalah mata uang negara United States atau USD. Kemudian situasi politik, ketidaktentuan perekonomian global, suku bunga, pandemi atau wabah yang menimpa suatu negara, beberapa maupun seluruh negara di dunia turut andil dalam mempengaruhi perlemahan atau penguatan dari nilai tukar mata uang. Pentingnya pemahaman yang mendalam serta peramalan untuk nilai mata uang suatu negara di masa yang akan datang menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mencoba mengangkat untuk kontekstualnya, saya mengambil data dari Finance Yahoo yang mana bisa diakses di link ini. Kemudian saya menggunakan data 5 tahun ke belakang dengan periode pergerakannya itu adalah per minggu, seperti itu. Dan ini adalah preview dari data yang saya gunakan. Kemudian saya mencoba untuk membuat plot time series-nya. Kemudian tampillah seperti yang ada di layar. Dari sini kita bisa melihat bahwa plot runtun waktu dari data nilai tukar mata uang rupiah terhadap USD menunjukkan bahwa nilai tukar cenderung memiliki bentuk campuran. Pada awal 2019, nilai tukar mata uang rupiah cenderung konstan. Namun pada akhir 2019 terlihat bahwa plot menunjukkan tren turun. Turunnya nilai tukar rupiah pada akhir tahun 2019 mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan atau penguatan nilai tukar rupiah. Pada awal 2020 terjadi kenaikan yang sangat signifikan terhadap nilai tukar rupiah yang mencapai Rp16.377. Kemudian kembali turun cukup signifikan dan cukup konstan pada beberapa waktu serta naik kembali pada akhir 2023. Berdasarkan ringkasan data, diperoleh informasi bahwa rata-rata nilai tukar rupiah terhadap USD mingguan sebesar Rp14.656 dengan nilai standar deviasi atau penyebaran sebesar 557,9825 dari rata-rata. Data nilai tukar rupiah mingguan mencapai nilai tertinggi pada angka Rp16.377 yaitu pada awal 2020 dan menyentuh nilai terendah pada angka Rp13.609 pada
Januari 2020, sehingga data rentang waktu untuk nilai tukar mata uang rupiah terhadap USD di atas tidak dapat dikatakan Ya, dia stasioner. main. Wis. Ono wong numpak sepeda lho, aneh. Oke, kemudian ini juga saya berusaha untuk mengeksplorasi dari datanya, Pak. Dan ini ada summary-nya, kemudian saya juga nyari standar deviasi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sini juga bisa dilihat sih, Pak. Jadi kan untuk nilai tukar mata uang rupiah terhadap USD sendiri, dia dipengaruhi berbagai situasi. Salah satunya yaitu situasi politik seperti pemilu. Nah, kita bisa lihat bahwa di awal 2024, yang mana ini adalah tahun pemilu, ini mulai menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap USD itu meningkat, yang mana artinya itu berarti melemahnya perekonomian yang ada di Indonesia, seperti itu. Kemudian saya juga, karena tadi datanya itu nggak stasioner, saya melakukan differencing dengan D sama dengan 1. Seperti itu, dan tampilah plot yang ada di layar. Dari plot ini kita sudah bisa mengkategorikan ini sebagai data yang stasioner, karena kita seperti itu. Itu saja Pak dari saya, terima kasih. Oke, jadi Anda mulai melihat berbagai khususnya Anda tertarik dengan mata uang kita ya yang masih terpengaruh oleh berbagai hal. Nah, itu menarik nanti pada saatnya kalau Anda memang untuk, walaupun kita ya sementara di kuliah itu nggak sampai faktor-faktor itu ya sekedar tadi hanya disebut tapi tidak dimasukkan ke model. Tapi nanti saatnya Anda misalnya kayak untuk tadi yang itu beberapa bimbingan saya yang untuk sendiri, ya berani masuk ke sana. Memang kalau skripsi kan biasanya di atasnya yang kuliah kan. Nah, salah satu kalau Anda memang tertarik dengan mata uang, memang ini suatu hal yang kalau zaman saya mahasiswa itu $1 masih berapa ya, 2.000 atau 1.000 ini ya, ingat saya masih. Nah, itu kan menunjukkan ada apa gitu kan. Padahal misalnya apakah target jadi negara maju harus mata uangnya juga harus maju kan. Nah, Anda bisa membuat bayangin forecast kalau sampai 2045 kita katanya sudah jadi maju, apakah mata uang kita akan kuat enggak gitu. Makanya dulu sempat mau dibikin namanya dipotong apa ya, dibuang 0,3 itu. Jadi berapa? Misalnya 15.000 jadi 15. Tapi nggak tahu nanti, makanya ini kalau misalnya Anda nanti ingin memantau ini cukup menarik untuk dijadikan bahan kajian. Nah, caranya nanti kalau untuk sementara ini kan memang kita belum bisa memasukkan ke model. Anda dari tadi berapa 5 tahun terakhir ya Anda ya? Tadi coba lihat gambar Anda itu. Lihat gambar Anda. Yang gambarnya coba. Halo, Anda bisa dengar saya? Halo? Halo? Sebentar Pak, ini ada udah Ada sekarang. Oke. Ya hanya cuman Ini Anda ada bikin. sedikit kendala jaringan sih Pak. Oh, oke ya. Bilang dong. Kalau memang ada kendala itu udah hanya cuma nanti pada saat di durasi tertentu coba Anda kasih komen itu di gambarnya pas di wilayah ini di periode waktu sekian sampai sekian ada fenomena apa, terus tadi fenomena pemilu, fenomena ini memang ngefek ke mata uang kita enggak gitu loh. Itu menarik untuk bahan kajian walaupun kita belum bisa memasukkan ke model ya, baru itu istilahnya kan di luar model, itu hanya berupa secara deskriptifnya aja. Ya, oke, saya kira sementara sudah cukup. Terima kasih. Berikutnya berarti nomor 37 ya. Itu kalau yang Saya presentasi izin masih bisa presentasi ya nyekan Pak. ya. Ya, presentasikan. Oke, tapi kok suaranya agak tersendat ya. Apakah sudah terlihat Oke, sudah Pak? bisa kelihatan ya. Oke. Apakah sudah terlihat?
Sudah ya. Jadi pada tugas kali ini saya diberikan data produksi US Coal. Nah, itu kemudian ditanyakan plotnya dan calculate the sample correlation function-nya. Kemudian, apakah ada indikasi data ini non-stasioner pada time series tersebut. Selain itu juga ditanyakan apakah plot the first difference dari time series-nya dan sample correlation function dari first difference-nya. Nah, ini ada data yang diberikan. Kemudian saya menggunakan RStudio didapatkan seperti ini. Nah, selanjutnya calculate sample correlation function didapatkan seperti ini. Nah, dari hasil grafik ini bisa dilihat bahwa data tersebut tidak stasioner karena penurunannya tidak sampai di 0 dan jauh dari batas yang ada. Kemudian ini setelah dikurangkan di atasnya, perbedaan pertamanya, plotnya berubah menjadi seperti ini dengan R. Dan saat dibuat grafik ACF dari first difference-nya bisa dilihat bahwa datanya ini berubah menjadi stasioner. Sehingga dari perubahan differencing ini yang terjadi adalah data berubah dari non-stasioner menjadi stasioner. Gitu, Pak. Nah, selanjutnya yang kontekstualnya. Di sini kontekstualnya saya menggunakan data produksi padi, namun ini belum selesai sepenuhnya, Pak, karena kemarin saya coba dan di R-nya itu masih banyak yang error, Pak. Ya, oke, tadi masalahnya apa? Masih komputasinya belum berhasil. Iya, Pak, yang kontekstual pada bagian komputasinya masih error, jadi belum sebenarnya selesai Anda pakai apa? exercise. Anda softwarenya pakai apa? Softwarenya? Kenapa, Pak? Softwarenya pakai apa? Menggunakan RStudio, Pak. Ya, oke, nanti di apa? Masalahnya apa sudah kedetek belum? Kenapa nggak jalan? Anda padahal bikin apa? ACF apa ya tadi? Iya, Pak. Iya. Iya. Ya tadi kan ada yang sudah berhasil. Anda bisa tanya itu karena tadi kan untuk masih di tahapan ini kan kita ngecek tadi keberadaan stasioner sama enggaknya kan harusnya. Iya, pada bagian exercise-nya sudah berhasil. Ya, tapi pas data Anda sendiri malah enggak.
Ya, sepertinya mungkin masih ada yang keliru, Pak. Jadi nanti bakal saya cek lagi. Ya oke, kalau nanti mungkin sama dicoba collab juga nggak apa-apa. Tapi yang penting nanti kalau sudah, jadi kalau yang pakai R dipindah ke POSIT ya, POSIT cloud ya, karena nanti saya melihatnya kan lewat yang cloud-nya ya. Kalau ada saja boleh di offline. Kalau yang collab otomatis sudah, yang Python kan sudah memang di cloud gitu. Baik, Pak. Ya oke, saya kira udah cukup. Berarti tadi sudah nomor berapa? 30 ya tadi ya. Sekarang 37. Saya 37 tadi, Pak. Berarti tambah 7 lagi 44. Oke, nomor 44. Ya, saya, Pak. Ayo silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Jadi saya mendapatkan bagian di exercise 2.28, yaitu tentang misalkan simple moving average pada simple moving average dengan rentang n digunakan untuk meramalkan time series yang bervariasi secara acak di sekitar sebuah konstan, yaitu YT sama dengan mu plus epsilon T, di mana variance errornya adalah sigma kuadrat. Dan forecast cumulative value dari Y pada selama rentang waktu L periode. Dan di soal dikatakan bahwa forecast untuk kumulatifnya adalah LMT. Kenapa demikian? Jadi untuk perkiraan simple moving average atau SME, MT itu adalah perkiraan tendensi sentral atau tingkat rata-rata mu dari waktu. Dan SME dihitung dengan merata-ratakan sejumlah pengamatan aktual terbaru ketika kita menggunakan simple moving average untuk meramalkan, dan simple moving average itu mengasumsikan bahwa prediktor terbaik dari apa yang akan terjadi di periode selanjutnya adalah nilai rata-rata dari seri selama n periode sebelumnya. Dalam hal ini, karena deret waktu YT dikatakan bervariasi secara acak di sekitar nilai konstan mu, oleh karena itu, jika kita ingin meramalkan nilai kumulatif dari Y selama L periode ke depan, kita hanya perlu menjumlahkan ramalan individu untuk setiap periode, karena setiap perakiraan untuk satu periode ke depan adalah MT, maka jumlah L perkiraan tersebut adalah L dikali MT. Kemudian yang kedua, apa variance dari cumulative forecast error tersebut. Jadi forecast error pada setiap waktu T adalah perbedaan antara nilai aktual YT dengan nilai perkiraan MT. Istilah kesalahan epsilon T dalam model YT sama dengan mu plus epsilon T menangkap fluktuasi acak di sekitar tingkat rata-rata mu. Untuk satu ramalan varians, errornya adalah sigma kuadrat. Ketika meramalkan beberapa periode ke depan, maka kita menjumlahkan kesalahan individual untuk mendapatkan error kumulatif. Jadi jika kita mengasumsikan bahwa error adalah independen sepanjang waktu atau tidak ada autokorelasi, variance dari error kumulatif ini adalah jumlah dari variansnya. Karena itu,
variance error kumulatif untuk L period adalah L dikali sigma kuadrat. Kemudian untuk kontekstual, saya mengambil data tentang harga cabai nasional dari tahun 2018, November 2018 sampai November 2023. Dan ada 3 data, yaitu harga cabai rawit merah nasional, harga cabai merah keriting nasional, dan harga cabai merah besar nasional. Untuk cabai rawit merah itu didapatkan time series-nya seperti yang terlihat di layar. Trennya cenderung campuran. Kemudian untuk melihat data stasioner atau tidak dilihat dari menggunakan ACF dengan 1/4 dari data, didapatkan flag-nya ada 15, kemudian didapatkan plot ACF demikian, dan dari plot ACF tersebut dapat dilihat bahwa data cenderung stasioner karena terjadi penurunan secara cepat pada leg ketiga, sudah di bawah daerah sudah di dalam daerah konfidensi. Kemudian untuk cabai merah keriting didapatkan time series demikian dengan tren campuran juga, dan dilakukan dicari plot ACF-nya, dan data juga cenderung stasioner. Begitupun dengan data cabai merah besar, tren yang didapatkan juga campuran, dan setelah dilihat dengan plot ACF, data cenderung stasioner. Mungkin begitu, Pak. Oke, kalau bahasa stasioner di sini kan kadang orang mengatakan kan kemarin harganya kayaknya sering stabil apa enggak stabil kan itu. Apa kalau Anda memandang kayak stasioner kan secara rata-rata kan kayak sama kan itu. Oh iya. Iya enggak? Iya, Tapi lebih karena apa? Berarti yang menyebabkan orang kadang merasa harus apa? Ya berteriak harganya jadi katanya enggak stabil. Karena Anda perhatikan dari plotnya, dari Anda bikin apa tadi? ACF-nya itu. Kan secara on average kayaknya ya kan kayak trennya nggak kelihatan sekali kan tadi. Ya, iya, ada trennya tren tidak terlihat. Berarti lebih karena apa itu kalau kelihatan tadi ini kan? Yang jadi bikin apa? Orang sebenarnya khawatir. Kalau bisa apa yang bikin apa aja? Karena harganya selalu berubah sepanjang setiap bulan selalu berubah. Kalau di statistik apa selain rata-rata yang harus jadi perhatian? Bagaimana Pak, maaf? Kalau statistik itu loh, kalau sudah lihat rata-rata kayaknya biasa-biasa aja secara rata-rata karena dia cenderung sama. Berarti yang jadi bikin kayak tadi orang kadang merasa harus bikin berteriak harganya kayaknya. Selain rata-rata apa yang harus diperhatikan? Bagi orang statistik Anda nggak tahu selain rata-rata apa? Variansi. Nah, variansinya. Jadi kalau variabilitasnya tinggi, bikin orang juga bikin pening kan itu. Apalagi kasihan kalau seorang penjual, saya beli pas mahal, pas jual pas murah. Kan kasihan kan. Jadi variabilitas itu juga harus dikendalikan. Makanya itu kadang sering ada intervensi pemerintah kan untuk mengendalikan apa supaya sebenarnya variasi harga jangan terlalu besar karena menyebabkan apa tadi bisa kemalingan pada kalau lihat itu kan udah ke atas ke bawah ini tapi secara tren kayaknya memang nggak ada, tapi ya itu kadang menembus sampai berapa 100 itu tuh ya kok terus ke bawah sampai kadang 20 atau 30 ribu kan juga kan bisa dilihat di pola-pola kemungkinan apakah musim panen apa musim ini yang ini kan kita nggak tahu. Kalau cabai itu kalau kayak padi kan 3 bulanan apa ya itu antara bawah tanam sampai ke panen berikutnya itu. Nah, ini kan faktor aspek sering musim kan mungkin ada enggak itu.
Tapi ada lonjakan sampai setinggi apa itu yang bulan apa itu yang sampai kayak tinggi sekali itu. Nah inilah yang dalam konteks kalau Anda besok di apa itu, Kementerian Perdagangan apa yang harus mengendalikan supaya harga jangan sampai tinggi banget, juga jangan sampai ke bawah banget itu. Makanya kan ada sampai harus ada namanya apa bulog itu kan yang untuk menyimpan barang apa supaya pada saat lagi oversupply barang disimpan, pada saat kurang digelontorkan itu. Nah ini kan strategi itu kan menyangkut bagaimana supaya data tidak sampai seperti ini kan, itu kan ada yang kita bekerja dengan baik kan di situ. Nah silakan Anda nanti perhatikan, memang kita belum sampai ke modeling, tapi kita mengenali karakteristik dari suatu time series ya tadi ya, dengan areanya ada tren, ada kemungkinan pola musimnya, dan pola musimnya kalau mengikuti misalnya tadi kan musim tanam sama ininya, nanti kan ada untuk intervensi bisa juga kita harus impor. Kalau untuk cabai, Anda pernah dengar Indonesia impor cabai? Belum pernah dengar sih, Pak. Nanti perhatikan, jadi kalau beras kan jelas ya, kita sering dengar kan itu kemarin mau ambil dari Vietnam, dari Thailand, dari nah, kalau cabai saya enggak, jadi supaya kasihan kan kalau lagi apalagi yang warung-warung yang andalkan sambal itu kan cabainya mahal kan mereka susah juga kan. Nah itu kan apa nanti perhatikan ya, kalau Anda memang kebetulan suka dengan percabean ya mungkin Anda suka beras ya boleh. Perhatikan bagaimana cara supaya apa tadi harga tidak sampai setinggi itu kan harus ada. Dan tampaknya nanti kita akan masuk di itu kan intervention model. Jadi intervensinya itu mempan enggak? Intervensinya dengan cara apa? Nah itu tadi kan biasanya kalau mengandalkan kita import kan masukkan suplainya ditambah kalau demandnya lagi tinggi. Ya oke, saya kira sudah ini untuk mengenali karakteristiknya, tapi tadi jangan lupa bahwa kalau nggak ada tren tidak berarti aman kan, kalau harga nggak ada tren stasioner, tapi persoalannya variabilitasnya. Makanya nanti di time series ini salah satu yang dapat Nobel itu adalah yang namanya model Arch Grad. Mungkin Anda pernah dengar? Arch itu sih namanya Angel yang dapat Nobel. Dan biasanya orang yang dapat Nobel kebanyakan orang fisika, orang kimia, orang mungkin biologi, orang tapi di bidang statistik ada yang dapat Nobel itu Angel di tahun 70-an. Itu gara-gara ngurusi variabilitasnya itu. Nah, selama ini model itu hanya ngurusi min-nya itu rata-ratanya. Nah, ini yang nanti kalau Anda tertarik lanjut untuk skripsi bisa saja masuk ke yang namanya ada heteros. Nah, terus jadi valensinya nggak konstan. Biasanya asumsi nanti yang kita pakai valensi malah dianggap konstan, padahal kenyataannya kan enggak kan itu. Ya oke, saya kira sudah cukup. Makasih. Tadi sudah sampai 37, berarti sekarang 44. Saya tadi 44, Pak. 44, berarti tambah 751. Oke, sekarang 51. Hadir, Pak. Oke, silakan 51. Oke. Sebentar, saya harus log out dulu baru bisa share screen sebentar. Oke, nggak apa-apa, silakan. Nggak terlalu lama kan? Gimana, sudah bisa masuk lagi belum? Oh, sudah, ya oke. Oke, PDF aja, di only PDF ya. PDF only. Ya, iya, benar only. Oke, sudah jelas, Pak? Oke, sudah, ya, oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya menyelesaikan masalah tentang autocorrelation function dalam forecast error. Nah, di sini langsung menggunakan Python, Pak.
dan Ya. didapatkan lag-nya Oh ya, sekian. linknya sudah, ini kan belum linknya. Link collab-nya Anda pakai collab kan? Pakai Python-nya collab. ya. Iya, Nanti linknya ya ada di sini, Haref. iya. Oh sudah diharapkan. Oke. Sudah. Ya udah, silakan lanjut. Jadi tadi ini khusus di errornya, berarti Anda ini tadi sudah punya error dari mana, Bro? Karena yang mau diacapkan kan errornya. Oh iya, jadi kan memang sudah ada tabelnya di persoalannya. Kemudian Oke. menggunakan ya sudah ada errornya Pak di sini. Langsung dihitung autokorelasinya dan didapatkan value ACF value-nya. Grafiknya saya bikin nggak Anda grafik ACF? Grafiknya nih. Oke. Oh ya udah ya. Terus apa yang Anda dapat dengan, kalau tadi kan lebih ke data time series-nya kan masih aslinya pada saat kita setelah melakukan kan dapat error. Nah, kalau errornya dibikin ACF-nya jadi grafiknya kayak tadi, artinya apa jadinya? Jadi kalau yang bisa didapatkan dari grafiknya itu, untuk kebanyakan lag, ACF value-nya itu masih di dalam interval konfidensi, yang berarti bahwa autokorelasi terhadap lag ini tidak signifikan secara statistik dan lebih mungkin terjadi karena adanya variasi random dan bukan terjadi karena korelasi yang sebenarnya. Sedangkan misalnya kita lihat di lag keempat ini, ACF value-nya ada di upper bound dari interval konfidensi, sehingga mengindikasikan adanya positif autokorelasi dalam lag ini. Yang ini menunjukkan potential pattern or relationship at this interval, dan yang mungkin harus kita gali lagi dalam forecasting model. Dan secara overall, kurangnya autokorelasi dalam most of lags yang menunjukkan bahwa forecast error tidak menunjukkan systematic pattern yang kuat, yang berarti positif indikasi dalam forecast modelnya itu tidak ada. Dan the significant autocorrelation at lag 4 harus diinvestigasi lebih lanjut, yang mungkin bakal menunjukkan adanya spesifikasi model tertentu atau siklikalitas dalam data yang tidak tertangkap. Pertanyaan kedua, construct a normal probability plot of the forecast error. Buat probability plot dalam forecast error, dan apakah ada bukti yang mengklaim bahwa forecast error terdistribusi secara normal. Nah, ini juga sama pakai Python dan didapatkan probability plot seperti ini. Yang bisa kita lihat bahwa kebanyakan titik itu mendekati garis merah yang menunjukkan distribusi normal, sehingga bisa dapat kita simpulkan bahwa forecast error ini terdistribusi secara normal. Walaupun memang ada sedikit deviasi dalam plotnya ini ya. Terus yang ketiga adalah kita diminta untuk menghitung variansi, terus R-square dan adjusted R-square. Di sini kita definisikan dulu apa itu variansi dari forecast error, yang berarti itu menghitung dari rata-rata square difference from the mean, jarak kuadrat dari mean. Kemudian R-square itu how well the observed seberapa baik hasil yang diprediksi itu direplikasi oleh model berdasarkan proporsi dari total variasi dari hasil yang dijelaskan oleh model. Kemudian adjust R-square yang itu adalah memodifikasi R-square untuk menyesuaikan dengan angka prediktor dalam model. Dan di sini ada formulanya, formula dari variansi R-square dan adjusted R-square, yang langsung dihitung juga dengan Python, mendapatkan S-square 18,466
kemudian R-square-nya min 0,33, dan adjusted R-square-nya min 0,3343. R-square didapatkan R-square value yang negatif yang mengindikasikan bahwa model berperforma lebih buruk ketimbang garis horizontal saat min ada di actual value. Maaf sebentar. Oke. Kemudian variansi dari forecast error menunjukkan bahwa semakin kecil variansinya, semakin dekat forecast error itu dengan mean-nya yang hasilnya sama juga dengan predicted value-nya yang mengasumsikan bahwa itu adalah 0. Sehingga seperti itu. Terus pertanyaan keempat, find the mean error, the mean squared error, and the mean absolute deviation. Is it likely that the forecasting method produces unbiased forecast? Apakah mungkin forecasting method menghasilkan forecast yang tidak bias? Kemudian kita hitung di sini, didapatkan mean error 2,4532, mean square error-nya 24,0214, mean absolute deviation-nya 4,0848. Mean error yang negatif menyatakan bahwa dalam rata-rata forecast ini mengunderestimasi nilai aslinya. Jika mean error itu mendekati 0, itu mengartikan bahwa forecast ini, peramalan ini tidak bias secara rata-rata. Bagaimanapun, dalam kasus ini, negatif mean error mengindikasikan bahwa terdapat bias, potensial bias dalam forecast error. Nah, dengan apa yang bisa kita interpretasikan dari angka-angka ini, terutama dari mean error, memang it seems likely that the forecasting method produce unbiased forecast. Bahwa sangat mungkin forecasting method ini menghasilkan peramalan yang tidak bias, karena cenderung untuk mengunderestimasi nilai sebenarnya. Bagaimanapun, tanpa kita mengetahui skala data dan konteks, agak susah untuk menyatakan bahwa apakah ini bias atau tidak signifikan, sangat signifikan. Kemudian untuk konteks masalah konseptual, saya mengambil analisis nilai harga saham dari Apple secara 5 tahun terakhir, karena Apple ini adalah perusahaan dengan market cap yang paling besar ya saat ini, walaupun baru digusur sama Nvidia. Jadi ini tentunya menarik sekali untuk kita lihat. Dan di sini saya menggunakan metode moving average, forecast moving average, yang bisa kita lihat apa ya, perkiraan nilai dari harga saham Apple yang dari 5 tahun terakhir menggunakan metode moving average. Kemudian ada grafik kedua juga yang di sini kita menggunakan moving median. Dan dari maaf sekali. Dari grafik ini bisa kita simpulkan bahwa Apple mengalami peningkatan nilai dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Dan tentunya analisis ini diperlukan untuk para investor-investor yang ingin membeli saham dari Apple sendiri. Kira-kira sekian, Pak.
Oke, makasih. Sebenarnya tidak hanya yang pemegang saham, tapi yang kerja di Apple juga harus sadar kalau tiba-tiba harganya turun terus, berarti kan ngalamat di, kan ada beberapa perusahaan yang kemarin melepas karyawannya kan itu. Anda tahu? Yang beberapa perusahaan mulai melepas, ada yang dari startup, ada ini kan karena bisa juga sahamnya mulai jatuh. Karena tadi sahamnya masih ini ya, naik terus itu. Oke, tapi yang tadi terkait error, sebenarnya di statistik yang jadi andalannya kan nanti di setiap modelnya adalah IID itu, independent, identik gitu. Normal, minyak nol, variansinya juga konstan itu. Maka tadi kan ada ngecek bagaimana kalau bisa yang errornya dekat dengan nol kan, karena memang di modelnya diasumsikan biasanya nanti adalah minyak nol, tapi variansinya konstan. Tapi dalam kenyataannya kan variansi juga tidak konstan kan, kadang tadi kan itu ada yang dari mungkin, nah itu salah satunya yang diatasi orang yang dapat Nobel tadi itu ngurusin variansi yang tidak konstan itu yang nanti mungkin Anda nggak tahu kalau di kuliah ini kayaknya nggak sampai ke yang model namanya ArchCAD tadi itu nanti yang untuk pegang aja pada saat Anda mengembangkan model-model time series-nya itu. Jadi error di statistik kan suatu hal yang jadi penting, makanya biasanya diasumsikan tadi harus ada normal. Maka Anda tadi kan uji bikin PIC plot ya tadi ya, yang kelihatan bahwa kalau mengikuti garis ininya kan oke lah itu normal. Tapi bisa juga melalui uji normalitas itu yang dilakukan. Ya oke, saya kira sudah cukup. Ada tadi nomor 57 ya? Iya ya? 51, Pak. 51, berarti masih yang 58 dulu berarti sekarang. 58 ya, Bang. Oke, silahkan. Makasih untuk silahkan yang 58. Siapa 58 ada enggak? Saya, Pak. Oke, silahkan. That's good. Baiklah, di sini saya mendapatkan soal exercise 2.42, di mana di sini disuruh untuk membuat kumulatif sum control chart dari exercise 2.38. Dan di sini saya sudah dapat datanya dari exercise 2.38. Untuk membuat chartnya sendiri kita memerlukan beberapa hal, yaitu yang pertama T atau desired target, biasanya adalah 0 atau rata-rata dari data yang ada. Di sini saya menggunakan rata-rata dan didapat nilai T itu 2,47. Lalu kita mencari nilai lain yaitu konstan yang biasanya itu 0,5 dari standar deviasi. Didapat nilainya itu 2,15. Dan selanjutnya kita mencari deviasi di bawah dan di atas target dengan rumus berikut dan didapat chartnya sebagai berikut. Selanjutnya untuk kontekstualnya sendiri, di sini saya melakukan analisis sederhana mengenai harga saham BRIS dengan masa periode 22 bulan 9 2023 hingga kemarin 22 Februari 2024. Saya menggunakan peramalan sederhana menggunakan simple moving average dengan SMA 5, SMA 10, 20, dan 50 dan didapat plotnya sebagai berikut. Didapat bahwa untuk SMA 50 atau yang ungu itu lumayan jauh dari harga asli, yaitu yang biru ini. Oh ya, tadi saya melakukan peramalan terhadap harga close-nya per hari. Tadi saya ulangi, untuk SMA 50 ini terlihat jauh sekali dari harga asli. Lalu untuk SMA 20 sendiri, yaitu yang merah, itu di sini tampak sempat menjadi resisten dan ada crossing, lalu menjadi support. Akan tetapi kalau dilihat di sini bahwa semakin bertambahnya hari, di sini terlihat bahwa jarak harga asli dan dari SMA 20 ini cukup menjauh. Lalu untuk SMA 10 atau yang hijau ini kalau dilihat menjadi resisten dan support yang cukup kuat dan lama, walaupun sering terjadi crossing, tetapi sebenarnya masih belum terlalu jauh dari harga aslinya. Lalu untuk SMA yang 5 sendiri itu hampir sama dengan SMA 10. Lalu di sini saya mengecek errornya dan didapat plotnya seperti ini. Akan tapi tadi sepertinya waktu ngecek itu ada sedikit kesalahan komputasinya, jadi kayaknya perlu
koreksi lagi. Iya, Pak. Oke, sudah. Tadi ya, kalau Anda melakukan SMA 5, 10, berapa aja tadi? Dari situ mana yang menurut Anda paling optimal itu untuk kasih kris tadi? Mungkin SMA 10, Pak, karena cukup menjadi batas yang cukup kuat dan lama gitu. Nah, nanti dicek ya, kalau kan tiap kan ada forecast error kan, bisa di... Iya, Pak. Tadi baru nyoba yang SMA 5. Oke. Jadi nanti kan kalau, makanya nih kalau Anda pakai apa nih programnya? Pakai Python, Pak. Pakai Python kan Anda bisa bikin kayak loop ya, itu yang nanti jadi tadi 5 ini nanti akan terlihat mana yang optimal kan, itu di optimal loop, optimal ininya kan namanya L-nya ya kalau di topik tadi ya, panjang ininya. Tapi kalau bisa pakai program itu, jangan coba-coba satu-satu ya capek kan. Lebih baik dibikin kayak pakai for atau loop until yang biasanya kan repeat until mencapai dapat yang mungkin paling kecil lah. Untuk ukuran ininya akurasinya Anda pakai apa? MSE apa pakai Belum HP? ngecek sih, Pak, jujur tadi. Baru sempat Ya, oke, ini nanti doang. bisa kayak gitu, karena nanti dengan melihat itu bisa Anda dapatkan yang tadi yang didapat yang optimalnya. Ya, oke, makanya saya kira ini untuk yang bagus untuk melihat. Nah, kalau Anda memang nanti bisa dimanfaatkan untuk kepentingan membuat keputusan tadi, Anda masih megang bris atau mau beli bris itu kan, kalau belum punya. Kalau sudah punya, apakah sudah saatnya dilepas apa masih membeli prospek yang bagus itu ke depan. Ya, oke, saya kira sudah cukup. Terus tadi sudah berapa? 5, lalu berarti 6. Berapa berarti ya kalau ininya ya? Tadi berapa Anda nomor presentasi berapa? Halo? Oh, sudah hilang. Tadi berapa ya dia presentasi 58, Pak. 58, kalau tahu udah 65, berarti kita sampai berapa presentasinya? 67 ya kita ya, berarti 65 masih ada, 65. Oke, 65 siapa? 65. Ada nggak 65? Saya, Pak. Oke, silakan. Ini kayaknya nanti pas terakhir ini kan kita 100 menit ya, pas 5-10 nanti. Oke, silakan, ada share screen. Oke, di sini saya dapat exercise 1.40. Itu disuruh untuk membuat kumulatif sum control, membuat modelnya, kemudian dicari tahu apakah peramalannya itu stabil atau melebihi periode. Di sini pakai rumus mencari dulu, lalu tabelnya didapat C plus data CT plus dan CT min. Lalu ini ada di sini dapat chartnya dengan menurun dan melewati stabilitas kontrol yang cukup lebar, sehingga ini garis C plus menunjukkan tren menurun yang signifikan, yang menunjukkan adanya pergeseran dalam rata-rata proses. Ini errornya berada di luar kendali. Tentang apa ya datanya, tentang apa ya yang Anda kerjakan ini ya? Data tentang apa ya? Dari exercise 2.35 itu Tentang apa ya? Kayaknya lanjutannya bentar. tadi ya. Jadi hanya supaya Anda yang Anda olah tahu itu data tentang apa, jadi
apa Oh ya, ini pada data saatnya. one step ahead Ya, oke, kalau belum sempat forest sih. Tapi usahakan kalau yang Anda ngolah data itu Anda tahu datanya tentang apa. Jadi kalau tadi misalnya ada keanehan atau mungkin masih komputasinya salah, bisa ada karena mungkin ada hal hasil yang mungkin agak aneh lah atau apa. Itu bisa untuk ini data tentang apa sih gitu. Oh ya tadi yang mungkin sebelum sempat saya ini kan apa tentang apa susum apa secara ini sebenarnya apa singkatan apa itu? Ada tahu? kumulatif Yang sum tadi oke, jadi kumulatif control. sum jadi ya jadi bacanya mungkin harusnya apa kalau dalam bahasa Inggris sum ya mungkin kalau secara ininya sumnya apa kayak sum ya karena kumulatif sum secara ya oke ya. Ya. Terus lanjut lagi. Ini saya untuk konstektualnya belum dapat, Pak. Oke belum dapat ya oke nggak Pak. Jadi nanti silakan cari yang Anda tertarik. Sekali lagi nanti memang di bagian awal ini sebenarnya kita masih melakukan forecast tadi makanya moving average yang masih belum ke konteks yang seperti nanti setelah UTS ya jadi masih cenderung deskriptif kan itu hanya malah di moving average paling nanti kan ada saatnya kan autoregresif moving average itu sampai akhirnya kita nanti dapat model yang tadi kalau ada tren itu harus di differencing kalau saya tadi ya siapa yang melakukan differencing sampai berapa kali untuk nah itulah yang nanti akhirnya kita dapat yang model yang terkenal yang ARIMA itu kan jadi ada autoregresifnya ada integratednya itu terkait tadi dalam rangka untuk membuat yang masih ada tren dibikin stasionernya. Nah, nanti yang saatnya pada saat tadi kalau variansinya ternyata juga nggak konstan harus diatasi lagi kan. Ya, oke untuk bagian awal ini saya kira dari berbagai contoh apa tadi yang Anda tampilkan banyak variasi yang bisa diambil pelajaran kan untuk dari segi tren ada terus kayaknya yang musim tadi kayaknya juga ada ya aspek musimnya. Ya, oke saya kira untuk hari ini sudah cukup. Terima kasih nanti walaupun ini sebenarnya kemarin belum sempat saya ini kan semua ya teorinya karena trouble di ininya jadi tapi saya kira beberapa tugas sudah cukup bagus nanti kita coba cek lagi di hari Selasa ya nanti. Ya, oke saya kira untuk hari ini sudah cukup mungkin ada yang ditanyakan. Oh ya persensinya ya ini ya, kayaknya tadi enggak semua sudah ada yang ini yang persensinya. Ya oke nanti kalau memang sudah nggak ada masalah kita akhiri terima kasih selamat sore ketemu lagi hari Selasa pagi ya kita mungkin bisa offline ya karena ini kebetulan ada acara keluar. Oke silakan makasih kalau ada yang mau sudah keluar dulu nggak apa-apa nanti bisa.